Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah teori akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan SAK atau Standar Akuntansi Keuangan Internasional dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Adapun bahasan terkait dengan materi standar akuntansi keuangan internasional, ini kita akan mulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Lalu kita lanjutkan dengan pengenalan mengenai International Financial Reporting Standard atau kita kenal dengan IFRS Accounting Standard. Dan kita lanjutkan materinya mengenai standar akuntansi keuangan internasional dan kita juga akan membahas mengenai nomenklatur SAK internasional atau bahasa sederhananya adalah penamaan dan penomoran SAK internasional. Dan selanjutnya kita akan membandingkan antara SAK internasional dengan IFRS Accounting Standard. Dan yang terakhir adalah penutup. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam forum G20 atau Group of 20 dan untuk meningkatkan peringkat Indonesia di mata dunia, maka dalam hal ini perlu untuk mendukung dan meningkatkan penerapan standar akuntansi keuangan yang lebih berkualitas dan lebih diterima secara internasional. Nah, selain itu, untuk penyederhanaan penyampaian pelaporan keuangan yang bertujuan umum dan juga memberikan kepastian hukum bagi perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari satu negara atau dalam artian ada di beberapa negara dalam menyusun laporan keuangannya. Dan dalam hal ini perlu untuk diberikan pedoman mengenai penyusunan laporan keuangan bagi perusahaan yang memilih menggunakan standar akuntansi keuangan internasional atau SAK internasional dalam menyusun laporan keuangan perusahaannya. SAK internasional ini tentunya akan meningkatkan komparabilitas laporan keuangan perusahaan antar negara sehingga adopsi penuh atau full adoption ini menjadi sebuah reputasi baik dan legitimasi atas kualitas laporan keuangan dari suatu negara. Dan yang lebih penting lagi, penerapan SAK internasional ini tentunya akan meningkatkan transparansi ekosistem dalam pelaporan keuangan di Indonesia, sehingga dalam hal ini dapat meningkatkan arus investasi global. Dan penerapan ini juga akan menurunkan biaya modal atau cost of fund dengan membuka peluang pendanaan melalui pasar modal secara global. Terkait dengan pelaksanaan adopsi ke IFRS Accounting Standard, ini bagi tiap negara di dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh karena itu, pelaksanaan adopsi ini dapat melalui beberapa tingkatan, di mana tingkatan dalam adopsi IFRS Accounting Standard tersebut itu dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu yang pertama adalah full adoption, artinya mengadopsi seluruh produk IFRS dan menerjemahkannya kata demi kata. Dan yang kedua, dalam tingkatan adopsi IFRS Accounting Standard ini adalah adapted, atau dalam hal ini dimaknai mengadopsi seluruh IFRS tetapi
disesuaikan dengan kondisi di suatu negara, atau dengan istilah lainnya adalah recognition. Dan yang ketiga adalah dalam tahapan adopsi FRS Accounting Standard ini piecemeal, yaitu mengadopsi sebagian nomor IFRS, nomor-nomor standar tertentu, dan memilih paragraf tertentu saja sesuai dengan kebutuhan dalam negara tersebut. Dan yang keempat yaitu sebagai bentuk referensi, yaitu sebagai referensi atau standar yang diterapkan ini hanya mengacu pada IFRS accounting standar tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar. Serta yang terakhir dalam tingkatan adopsi IFRS ini yaitu not adoption at all. Artinya suatu negara ini tidak mengadopsi IFRS sama sekali. Nah, terkait dengan SAK internasional yang diterapkan di Indonesia ini, maka SAK internasional ini sebenarnya terjemahan kata per kata dari IFRS Accounting Standard dan tidak ada perbedaan ataupun perubahan dari IFRS Accounting Standard tersebut sehingga dapat diadopsi secara penuh dari IFRS ke dalam SAK internasional. Berikut ini adalah milestone konvergensi FRS atau perjalanan terkait dengan penerapan SAK internasional yang dalam hal ini mengadopsi secara penuh dari IFRS Accounting Standard. Nah, kita ketahui bahwa dalam hal ini dimulai dari tahun 2008 yaitu sebagai bentuk komitmen yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia terkait dalam mendukung pencapaian One Global Accounting Standard. Artinya, dari beberapa negara ini akan mengadopsi satu standar sehingga dalam satu wilayah dunia ini hanya ada satu standar akuntansi keuangan yang dijalankan. Dan perjalanan ini terus pada fase 1 dan fase 2 di tahun 2012 dan 2015, di mana penerapan SAK yang ada di Indonesia ini masih melakukan yang namanya konvergensi. Artinya penerapan yang dilakukan itu masih menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam negara Indonesia, tidak mengadopsi secara penuh terkait dengan IFRS Accounting Standard. Baru tahun 2016 ini ada joint statement antara Otoritas Jasa Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia, dan IFRS Foundation. Dan ditindaklanjuti terkait dengan tahun 2018 ini, di mana SAK per 1 Januari 2018 itu secara substansial konvergensinya dengan IFRS standar per 1 Januari 2017. Dan di tahun 2020, SAK per 1 Januari 2020 ini secara substansial konvergensi dengan IFRS. Artinya tidak ada lagi perbedaan waktu di sana. Dan baru 1 Januari 2023 inilah adopsi penuh atau full adoption dari IFRS Accounting Standard tersebut itu dijalankan dalam SAK internasional. Sehingga SAK internasional ini merupakan terjemahan dari IFRS Accounting Standard yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board dan di mana SAK internasional ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia setelah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada bulan Desember 2022 dan efektifnya adalah pada 1 Januari 2023 sebagai bentuk pengejawantahan komitmen IAI dan Indonesia
untuk mengadopsi secara penuh terkait dengan IFRS Accounting Standard tersebut. Dan SAK Internasional ini merupakan salah satu pilar standar akuntansi keuangan yang diakui dan berlaku di Indonesia sebagai pilar pertama. Sebagaimana kita ketahui bahwa awalnya dalam kerangka konseptual standar akuntansi keuangan yang diterapkan di Indonesia ini terdiri dari 3 pilar, yaitu SAK umum dalam hal ini masih menerapkan konvergensi IFRS Accounting Standard, dan yang pilar kedua adalah SAK etap atau diganti dengan SAK entitas privat, dan yang ketiga adalah SAK IMKM, di mana dalam pilar 1, pilar 2, dan pilar 3 tersebut itu dapat menjalankan PSAK syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah. Namun saat ini pilar standar akuntansi keuangan itu telah berubah, yaitu menjadi pilar 1 yang terdiri dari SAK internasional, pilar 2 yang terdiri dari SAK Indonesia atau yang dulu disebut sebagai SAK umum, dan yang pilar ketiga adalah SAK Indonesia untuk entitas privat yang awalnya adalah SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau disingkat dengan SAK etap, di mana SAK EP ini akan menggantikan SAK etap. Dan yang keempat, sebagai pilar keempat adalah SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau kita kenal dengan SAK IMKM. Dan dalam penerapannya ini juga masih berkaitan atau dapat menjalankan PSAK syariah untuk entitas yang memiliki transaksi syariah, kecuali penerapan PSAK syariah ini tidak dapat dijalankan pada SAK internasional, namun hanya dapat dijalankan pada pilar 2, pilar 3, atau pilar 4, atau dalam artian PSAK syariah ini dapat dijalankan dalam SAK Indonesia, SAK EP atau SAK etap, dan SAK IMKM. Dengan adanya SAK internasional di Indonesia ini tentunya menjadi sebuah standar global dan memberikan manfaat, yaitu yang pertama adalah pasar modal akan menjadi global dan modal investasi ini dapat bergerak di seluruh dunia tanpa adanya hambatan yang berarti. Standar pelaporan keuangan tentunya akan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia dan akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal. Dan manfaat yang kedua yaitu investor dalam hal ini dapat membuat keputusan yang lebih baik, serta perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi. Dan yang keempat yaitu manfaatnya adalah gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar ini tentunya dapat disebarkan dalam pengembangan standar global yang berkualitas tinggi. Bahasan berikutnya adalah terkait dengan IFRS atau International Accounting Standard Board yang diterapkan atau dipergunakan dalam SAK internasional. Dan dalam hal ini kita harus memahami terlebih dahulu apa itu IFRS. Nah, IFRS Accounting Standard ini merupakan standar akuntansi internasional yang dalam hal ini diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Sedangkan standar akuntansi internasional atau International Accounting Standard ini disusun oleh 4 organisasi utama dunia, yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, ada juga Komisi Masyarakat Eropa, ada juga Organisasi Internasional Pasar Modal, dan ada Federasi Akuntansi Internasional. Nah, tujuan dari IFRS Accounting Standard ini diterbitkan yaitu untuk
memastikan bahwa laporan keuangan intern perusahaan untuk periode-periode yang dimasukkan dalam laporan keuangan tahunan dalam hal ini mengandung informasi yang berkualitas tinggi, yang transparan bagi para pengguna, dan dapat dibandingkan sepanjang periode yang disajikan. Serta dalam hal ini menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS Accounting Standard, serta memberikan manfaat untuk para pengguna yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga mereka bersepakat untuk menerbitkan IFRS Accounting Standard. Aspek-aspek tertentu dari praktek bisnis yang merupakan aturan wajib dari IFRS Accounting Standard itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pernyataan posisi keuangan, di mana ini juga dikenal sebagai neraca, dan dalam hal ini IFRS Accounting Standard mempengaruhi cara di mana komponen neraca tersebut itu dilaporkan. Dan yang kedua yaitu terkait dengan pernyataan penghasilan komprehensif, di mana ini dapat berbentuk suatu pernyataan atau dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lainnya, termasuk dalam hal ini adalah penghasilan properti dan penghasilan dari penjualan peralatan. Dan yang ketiga yaitu terkait dengan pernyataan perubahan ekuitas yang juga kita kenal sebagai laporan laba ditahan. Dan ini tentunya mendokumentasikan terkait dengan perubahan laba atau laba perusahaan untuk periode keuangan tertentu. Sehingga kita dapat mengetahui dari pernyataan perubahan ekuitas tersebut terkait dengan perubahan laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Dan yang keempat yaitu terkait dengan laporan arus kas, di mana laporan ini merangkum terkait dengan transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu dengan memisahkan aliran kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. IFRS Accounting Standard sebagai sebuah standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang dalam hal ini diharapkan dapat mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia, tentunya memiliki karakteristik atau keistimewaan daripada standar akuntansi yang lain karena dibuat oleh sebagian besar negara di dunia yang pasti memadukan kepentingan dan ciri khas standar di negara-negara tersebut. Adapun karakteristik dari IFRS Accounting Standard yaitu yang pertama adalah IFRS Accounting Standard ini menggunakan prinsip base sehingga lebih menekankan pada interpretasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan prinsip tersebut. Dan yang kedua karakteristik dari IFRS Accounting Standard ini adalah standar yang membutuhkan penilaian atas substansi transaksi dan evaluasi apakah presentasi akuntansi ini mencerminkan terhadap realitas ekonomi yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan professional adjustment pada penerapan standar akuntansi, sehingga professional adjustment tersebut itu dapat mendeskripsikan terhadap standar akuntansi keuangan tersebut yang digunakan dalam pelaporan keuangannya. Dan yang berikutnya yang keempat adalah menggunakan fair value dalam penilaiannya. Sehingga nilai wajar tersebut itu menjadi dasar terhadap penilaian dalam IFRS Accounting Standard. Dan yang terakhir yang kelima terkait dengan karakteristik IFRS Accounting Standard ini adalah mengharuskan pengungkapan atau disclosure yang lebih banyak dibandingkan standar akuntansi keuangan lainnya yang ada
sebagai karakter dari masing-masing suatu negara. Dalam literatur lain disebutkan bahwa IFRS Accounting Standard sebagai sebuah standar internasional ini memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama adalah principle based, di mana standar yang digunakan oleh IFRS Accounting Standard ini adalah menggunakan principle based yang dalam hal ini hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar, sedangkan prosedur dan kebijakan detailnya ini diserahkan kepada pemakai. Nah, standar dalam hal ini mengatur prinsip pengakuan sesuai dengan substansi ekonomi dan tidak didasarkan pada ketentuan detail dalam atribut kontrak perjanjian. Sedangkan standar yang rule based ini memuat ketentuan mengenai pengakuan akuntansi secara detail. Sehingga keunggulan dari pendekatan ini yaitu menghindari dibuatnya perjanjian atau transaksi yang mengikuti peraturan dalam konsep pengakuan. Dan penyusunan laporan keuangan tentunya dapat merancang suatu transaksi sehingga dalam hal ini dapat diakui secara akuntansi dan bukan melihat dari substansi ekonomi dari transaksi tersebut. Namun, standar yang bersifat principle based ini tentunya mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian atau adjustment yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut. Ciri utama yang kedua terkait dengan IFRS Accounting Standard sebagai standar internasional adalah menggunakan nilai wajar, di mana standar akuntansi ini banyak menggunakan konsep nilai wajar, dan penggunaan nilai wajar tersebut itu tentunya untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Nah, informasi nilai wajar ini tentunya lebih relevan karena menunjukkan nilai terkini. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan konsep harga perolehan yang mendasarkan penilaian pada nilai perolehan pertama atau historical cost. Dan banyak pengakuan akuntansi saat ini yang dasar penilaiannya itu masih menggunakan historical cost. Nah, dalam hal ini IFRS Accounting Standard membuka peluang dalam penggunaan nilai wajar yang lebih luas untuk beberapa item seperti aset tetap dan aset tak berwujud. Dan dalam hal ini dibuka opsi penggunaan nilai wajar selain nilai perolehan atau historical cost. Nah, nilai wajar ini tentunya akan lebih relevan, namun harga perolehan diyakini lebih reliable dibandingkan dengan nilai wajar. Ciri berikutnya terkait dengan IFRS Accounting Standard sebagai standar internasional, yaitu yang ketiga adalah terkait dengan pengungkapan. Di mana dalam hal ini IFRS Accounting Standard ini mengharuskan lebih banyak pengungkapan dalam laporan keuangan. Nah, pengungkapan ini diperlukan agar pengguna laporan keuangan itu dapat mempertimbangkan mengenai informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan adanya kejadian penting yang terkait dengan item tersebut. Dan dalam hal ini pengungkapan itu dapat berupa kebijakan akuntansi, rincian detail, penjelasan penting, dan komitmen yang dapat diinformasikan dalam pengungkapan tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Setelah kita mengenal IFRS yang dijadikan landasan penuh dalam penyusunan SAK internasional,
Maka dengan pemahaman tersebut tentunya akan lebih mudah bagi kita memahami SAK internasional atau standar akuntansi keuangan internasional. Nah, SAK internasional ini merupakan pilar SAK yang merupakan adopsi penuh atau full adoption dari International Financial Reporting Standard yang diterbitkan oleh IASB atau International Accounting Standard Board. Nah, standar akuntansi keuangan internasional ini merupakan hasil penerjemahan IFRS kata per kata dan tidak terdapat modifikasi atau penyesuaian dari IFRS yang diterbitkan oleh IASB termasuk dalam hal ini mengenai tanggal efektifnya. Sehingga SAK internasional ini murni berdasarkan pada IFRS Accounting Standard. Tidak ada modifikasi apapun karena diterjemahkan kata per kata dari IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Dengan disahkannya SAK internasional sebagai salah satu pilar SAK yang dapat diterapkan di Indonesia, maka dalam hal ini dapat digunakan oleh entitas tertentu yang kebutuhannya terkait dengan pelaporan keuangannya itu adalah lintas negara. Maka dalam hal ini laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK internasional nantinya itu tidak perlu lagi melakukan penyesuaian jika akan digunakan oleh pengguna di luar Indonesia. Kenapa? Karena sudah mengadopsi secara penuh dari International Financial Reporting Standard atau IFRS Accounting Standard. Dan SAK internasional ini berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang dalam hal ini memiliki hak untuk memilih standar akuntansi keuangan internasional sebagai dasar dalam pelaporan keuangan berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal yang berlaku. Sehingga mau tidak mau entitas tersebut itu harus menerapkan SAK internasional dalam pelaporan keuangannya. Entitas dengan akuntabilitas publik ini menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK internasional jika entitas tersebut itu memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan dan juga berhak untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK internasional berdasarkan pada peraturan regulator pasar modal yang berlaku dan dalam hal ini memilih untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional. Terkait dengan nomenklatur SAK internasional, maka dalam hal ini mengenai penomoran dan penamaan SAK internasional yang diadopsi di Indonesia, ini mengacu pada nomor IFRS, nomor IAS, nomor IFRIC, dan nomor ISIC dari IFRS Accounting Standard. Nah, penggunaannya itu menggunakan nomor 4 digit. Dan untuk digit pertama itu menggunakan huruf I. Artinya untuk SAK internasional penomoran SAK-nya, penomoran ISAK-nya itu ada huruf I-nya di depan. Lalu untuk digit kedua ini kalau berbicara pernyataan standar akuntansi keuangan, referensi yang dipergunakan kalau nomor 1 itu berarti referensinya full adoption dari IFRS. Sedangkan kalau kodenya adalah nomor 2, tentunya ini full adoption dari IAS. Nah, kalau interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK, itu referensinya kalau dari IFRIC akan menggunakan kode 1, sedangkan kalau dari
SIC ini akan menggunakan kode 2. Baru dilanjutkan untuk digit ketiga dan digit keempat itu adalah penomoran yang utuh digunakan dalam IFRS, IAS, IFRIC, ataupun SIC. Nah, contoh misalnya terkait dengan IFRS nomor 3, ini maka akan berubah menjadi PSAK I103 yang artinya I adalah standar akuntansi keuangan internasional, 1 ini referensinya dari IFRS, sedangkan 03 adalah penomoran dari IFRS itu sendiri. Begitu juga contohnya misalnya IAS 20, ini kalau full adoption terhadap SAK internasional, penomorannya adalah PSAK I220 yang bermakna bahwa PSAK ini berasal dari PSAK ini merupakan SAK internasional yang berasal dari full adoption IAS yaitu dengan kode 2 dan 20 itu menunjukkan nomor IAS itu sendiri yaitu IAS nomor 20. SAK internasional ini terdiri dari kerangka konseptual dan 40 PSAK atau pernyataan akuntansi keuangan serta 20 interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK yang merupakan hasil terjemahan kata per kata dari IFRS Accounting Standard. Berikut ini adalah perbandingan terkait dengan SAK internasional dengan IFRS Accounting Standard, di mana dalam SAK internasional, kerangka konsep pelaporan keuangannya atau kerangka konseptualnya ini mengadopsi secara penuh dari konseptual framework. Sedangkan PSAK I101 yang membahas mengenai adopsi perdana standar akuntansi keuangan internasional ini merupakan terjemahan dari IFRS 1 yaitu First Time Adoption of International Financial Reporting Standard. Dan untuk PSAK I102 yang membahas mengenai pembayaran berbasis saham ini merupakan terjemahan dari IFRS 2 yaitu yang membahas mengenai share based payment. Dan untuk PSAK I103 ini yang membahas mengenai kombinasi bisnis, ini merupakan terjemahan dari IFRS 3 yaitu business combination. Dan yang terkait dengan PSAK I104 mengenai kontrak asuransi, ini bahasan atau terjemahan dari IFRS 17 yaitu insurance contract, dan PSAKI 105 mengenai aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Ini merupakan terjemahan dari IFRS 5 yang membahas mengenai non-current asset held for sale and discontinued operation. Berikutnya terkait dengan PSAK I106 yang membahas mengenai eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Ini merupakan terjemahan dari IFRS 6 yang membahas mengenai exploration for and evaluation of mineral resource. Dan untuk PSAK I107 yang membahas mengenai instrumen keuangan pengungkapan, ini merupakan terjemahan dari IFRS 7 yang membahas mengenai financial instrument disclosure, dan yang berkaitan dengan PSAK I108 yang membahas masalah segmen operasi, ini merupakan terjemahan dari IFRS 8 yang membahas mengenai operating segment. Dan untuk PSAKI 109 yaitu instrumen keuangan ini merupakan terjemahan dari IFRS 9 yang membahas mengenai financial instrument. Dan untuk PSAKI 110 yang membahas mengenai laporan keuangan konsolidasian, ini merupakan terjemahan dari IFRS nomor 10 yang membahas mengenai consolidated financial statement. Dan untuk PSAK
nomor I111 yang membahas masalah pengaturan bersama. Ini merupakan terjemahan dari IFRS 11 yaitu Joint Arrangement. Dan untuk PSAK I112 yang membahas masalah pengungkapan kepentingan dalam entitas lain, ini merupakan terjemahan dari IFRS 12 terkait dengan disclosure of interest in other entities. Dan untuk PSAK I113 mengenai pengukuran nilai wajar, ini merupakan terjemahan dari IFRS 13 yang membahas mengenai fair value measurement. Berikutnya adalah mengenai PSAK I114 yang membahas akuntansi penangguhan regulatori. Ini merupakan terjemahan dari IFRS 14 yang membahas mengenai regulatory deferral account. Dan untuk PSAK I115 terkait dengan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, ini merupakan terjemahan dari IFRS 15 yaitu berkaitan dengan revenue from contracts with customer. Dan untuk PSAK I116 yang membahas masalah sewa, ini merupakan terjemahan dari IFRS 16 yaitu membahas mengenai leases. Dan untuk PSAKI 201 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan, ini merupakan terjemahan dari IAS 1, yaitu membahas mengenai Presentation of Financial Statement. Dan untuk PSAKI 202 yang membahas mengenai persediaan, ini merupakan terjemahan dari IAS 2, yang membahas mengenai inventories. Dan untuk PSAK I207 yang membahas mengenai laporan arus kas, ini merupakan terjemahan dari IAS 7 mengenai statement of cash flow. Dan untuk PSAK I208 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan entitas akuntansi dan kesalahan, ini merupakan terjemahan dari IAS 8, yaitu membahas mengenai accounting policy, change in accounting estimation, dan error. Dan untuk PSAK I210 yang membahas mengenai peristiwa setelah periode pelaporan, ini merupakan terjemahan dari IAS 10, yaitu membahas mengenai event after the reporting period. Berikutnya adalah terkait dengan PSAKI 212 yang membahas mengenai pajak penghasilan. Ini merupakan terjemahan dari IAS nomor 12 yang membahas mengenai income tax. Dan untuk PSAKI 216 mengenai aset tetap, ini merupakan terjemahan dari IAS 16 yang membahas mengenai property, plant, and equipment. Dan untuk PSAKI 219 yang membahas mengenai imbalan kerja, ini merupakan terjemahan dari IAS 19 yaitu berkaitan dengan employee benefit. Dan untuk PSAKI 220 yang membahas mengenai akuntansi hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintah, ini merupakan terjemahan dari IAS 20 yang membahas mengenai accounting for government grant and disclosure of government assistance. Dan untuk PSAKI 221 yang membahas mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing, ini merupakan terjemahan dari IAS 21, yaitu mengenai the effect of change in foreign exchange rate. Dan untuk PSAKI 223 yang membahas mengenai biaya pinjaman, ini merupakan terjemahan dari IAS 23 yang membahas mengenai borrowing cost. Dan yang berikutnya yaitu PSAKI 224 yang membahas mengenai pengungkapan pihak berelasi. Ini merupakan terjemahan dari IAS 24 yang membahas mengenai related party disclosure. PSAK berikutnya yang ada dalam SAK internasional adalah PSAK
I 226 yang membahas mengenai akuntansi dan pelaporan program imbalan purna karya, dan ini merupakan terjemahan dari IAS 26 yang membahas mengenai accounting in reporting by retirement benefit plan. Dan untuk PSAKI 227 yang merupakan bahasan mengenai laporan keuangan tersendiri, ini terjemahan dari IAS 27 yang membahas mengenai separated financial statement. Dan untuk PSAKI 228 yang membahas mengenai investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, ini merupakan terjemahan dari IAS 28 yang membahas mengenai investment in associated and joint venture. Dan untuk PSAK berikutnya yaitu I229 yang membahas mengenai pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Ini merupakan terjemahan dari IAS 29 yaitu Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Dan untuk PSAKI 232 yang membahas mengenai instrumen keuangan penyajian, ini merupakan terjemahan dari IAS 32, yaitu berkaitan dengan Financial Instrument Presentation. Dan untuk PSAKI 233, yaitu yang membahas mengenai laba per saham, ini merupakan terjemahan dari IAS 33 berkenaan dengan earnings per share. Dan untuk PSAKI 234, yang membahas mengenai pelaporan keuangan interim, ini merupakan terjemahan dari IAS 34 yang membahas mengenai interim financial reporting. Dan untuk PSAKI 236 yang membahas mengenai penurunan nilai aset, ini merupakan terjemahan dari IAS 36 yaitu impairment of asset. Berikutnya adalah terkait dengan PSAK I237 yang membahas mengenai provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Ini merupakan terjemahan dari IAS 37, yaitu yang membahas mengenai provision, contingent liabilities, and contingent asset. Dan untuk PSAK I238 yang membahas mengenai aset tak berwujud, ini merupakan terjemahan dari IAS 38 yaitu intangible asset. Dan untuk PSAKI 239 yang membahas mengenai instrumen keuangan terkait dengan pengakuan dan pengukuran, ini merupakan terjemahan dari IAS 39 yaitu Financial Instrument Recognition and Measurement. Dan untuk PSAKI 240 mengenai properti investasi, ini merupakan terjemahan dari IAS 40 yang membahas mengenai investment property. Dan yang berikutnya terkait dengan PSAKI 241 yang membahas agriculture, ini merupakan terjemahan dari IAS 41 yaitu agriculture. Selain pernyataan standar akuntansi keuangan yang ada dalam SAK internasional, di mana SAK internasional ini juga ada ISAK atau interpretasi internasional, dan ISAK ini diadopsi secara penuh dari IFRIC Interpretation atau International Financial Reporting Interpretation Committee. Dan untuk ISAK nomor I101 yang membahas mengenai perubahan atas liabilitas aktivitas purna operasi, restorasi, dan liabilitas serupa, ini merupakan terjemahan dari IFRIC nomor 1 yang membahas mengenai change in existing, decommissioning, restoration, and similar liabilities. Sedangkan untuk ISAK I102 yang membahas mengenai saham anggota pada entitas koperasi dan instrumen serupa, ini merupakan terjemahan dari IFRIC nomor 2 yang membahas mengenai member shares in cooperative entities and similar instrument. Dan untuk ISAK
I105 yang membahas mengenai hak atas kepentingan yang timbul dari dana aktivitas purna operasi, restorasi, dan rehabilitasi lingkungan. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 5 yang membahas mengenai right to interest arising from decommissioning, restoration, and environmental rehabilitation fund. Dan untuk ISAC I106 yang membahas mengenai liabilitas yang timbul dari partisipasi dalam pasar spesifik yang berkaitan dengan limbah peralatan listrik dan elektronik. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 6 yang membahas mengenai liabilities arising from participating in a specific market with electrical and electronic equipment. ISAK berikutnya atau interpretasi standar akuntansi keuangan berikutnya adalah I107 yang membahas mengenai penerapan pendekatan penyajian kembali dalam PSAK I229 yang membahas mengenai pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Dan ini merupakan terjemahan dari IFRIC 7 di mana membahas mengenai applying the restatement approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies. Dan berikutnya adalah ISAK I110 yang membahas mengenai pelaporan keuangan interim dan penurunan nilai. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 10 yaitu membahas mengenai interim financial reporting in impairment. Dan berikutnya adalah ISAK I112 yang membahas mengenai perjanjian konsesi jasa. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 12 yang membahas mengenai Service Concession Agreement. Nah, untuk ISAK I114 yang merupakan bahasan mengenai batas aset imbalan pasti, persyaratan pendanaan minimum dan interaksinya. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 14 yang membahas mengenai the limit on a defined benefit asset, minimum funding requirement, and their interaction. Dan untuk ISAK I116 yang membahas mengenai lindung nilai investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, ini merupakan terjemahan dari IFRIC 16, yaitu hedges of a net investment in a forex operation. ISAK berikutnya adalah ISAK I117 yang membahas mengenai distribusi aset non-kas kepada pemilik, di mana ini merupakan terjemahan dari IFRIC 17 yang membahas mengenai distribution of non-cash asset to owners. Dan yang berikutnya adalah ISAK I119 yang membahas mengenai pengakhiran liabilitas keuangan dengan instrumen ekuitas. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 19 yaitu Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instrument. Dan untuk ISAK I120 yang membahas mengenai biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 20 yaitu stripping cost in the production path of a surface mine. Dan untuk ISAK I121 yang membahas masalah pungutan, ini merupakan terjemahan dari IFRIC 21 yang membahas mengenai levies. Dan untuk ISAK I112 yang membahas mengenai transaksi valuta asing dan imbalan di muka, ini merupakan terjemahan dari IFRIC 22 yaitu foreign currency transaction and advance consideration. Dan untuk ISAK
I123 yang membahas mengenai ketidakpastian dalam perlakuan pajak penghasilan. Ini merupakan terjemahan dari IFRIC 23, yaitu Uncertainty over Income Tax Treatment. ISAK atau interpretasi standar akuntansi keuangan berikutnya adalah I207 yang membahas mengenai pengenalan euro. Ini merupakan terjemahan dari SIC 7 yang membahas mengenai Introduction of the Euro. Dan untuk ISAK I210 mengenai bantuan pemerintah tidak berelasi spesifik dengan aktivitas operasi. Ini merupakan terjemahan dari SIC 10, yaitu Government Assistance, No Specific Relation to Operating Activity. Dan untuk ISAK I225 mengenai pajak penghasilan terkait dengan perubahan dalam status pajak entitas atau para pemegang sahamnya, ini merupakan terjemahan dari SIC 25, yaitu Income Tax, Change in the tax status of an entity of or its shareholder. Dan untuk ISAK I229 berkenaan dengan perjanjian konsesi jasa yang berhubungan dengan pengungkapan, ini merupakan terjemahan dari SIC 29, yaitu Service Concession Arrangement yang membahas mengenai disclosure. Dan untuk ISAK I232 yang membahas aset tak berwujud biaya situs web, ini merupakan terjemahan dari SIC 32 terkait dengan intangible asset website cost. Sebagai penutup dari bahasan mengenai SAK internasional atau standar akuntansi keuangan internasional, kita ketahui bahwa pengadopsian secara penuh atau full adoption IFRS Accounting Standard oleh SAK internasional ini tentunya akan bermanfaat untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi. Persyaratan akan item-item pengungkapan tentunya akan semakin tinggi, sehingga dalam hal ini nilai perusahaan akan semakin tinggi pula. Dan tentunya manajemen akan memiliki tingkat akuntabilitas tinggi dalam menjalankan perusahaan. Serta laporan keuangan perusahaan ini akan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan lebih akurat, dan laporan keuangan tentunya akan lebih dapat diperbandingkan dan menghasilkan informasi yang valid untuk aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban perusahaan. Sehingga dalam hal ini SAK internasional sangat dibutuhkan di Indonesia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.